Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Futur Rahman dengan NIM 2106184. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang TBBK dan PDA. Ya. Tujuan dari presentasi ini agar kita mengetahui bagaimana cara membuat PDA dari suatu bahasa dengan TBBK. Baik, sebelum membuat PDA dari bahasa dengan TBBK, kita bahas terlebih dahulu apa itu TBBK dan PDA. Yang pertama, TBBK atau tata bahasa bebas konteks. Nah, tata bahasa itu bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, maka pada TBBK atau config free grammar selanjutnya kita disebut CFG ya, dipersingkat, tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Nah, CFG sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksinya, alfa menghasilkan beta di mana total alfa lebih kecil sama dengan total beta. Alfa harus satu variabel. Nah, selanjutnya dalam TBBK ini ada pohon penurunan atau derivation tree. Nah, untuk menghasilkan string TBBK menggunakan teknik derivasi. Pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Sebuah simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi seperti berikut ini. Nah, di dalam aturan S menghasilkan AB, nah variabel A ini kita bisa ubah ya. Jadi terminal A variabel A atau terminal A ya. Nah, di sini kita ubah saja menjadi terminal A variabel A ya. Nah, terus dari S lagi nih ada B, kita bisa ubah menjadi terminal B variabel B atau B saja ya. Nah, kita ganti jadi terminal B variabel B saja ya. Nah, masih terdapat variabel. Nah, kita bisa ganti lagi ya. Nah, A ini bisa kita ganti saja menjadi A. Nah, jadi seperti ini. Dan satu lagi ada B, kita ubah saja jadi terminal B variabel B. Nah, di sini masih ada variabel kita ubah lagi menjadi B ya. Jadi sehingga TBBK-nya seperti ini ya. Menghasilkan string AA BBB. Nah, selanjutnya mesin otomata pushdown otomata. Nah, pushdown otomata ini bisa disingkat menjadi PDA. Nah, PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out, menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses input, PDA menggunakan memori stack. Cara menggunakan pushdown otomata ini diperlukan sebuah stack atau memori pushdown yang dapat menyimpan sederet simbol dengan panjang yang sembarang dan tak berhingga. Selama proses pembacaan simbol pada stack, simbol teratas pada sebuah stack PDA memiliki kemungkinan tidak dapat diubah atau simbol stack teratas akan dihapus dan digantikan oleh simbol yang lain. Dihapus itu pop, kalau digantikan atau ditambah itu push ya. Nah, mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah disimpan adalah pop. Nah, seperti ini ya. Nah, PDA itu didefinisikan dengan pasangan 7 tupel, diantaranya adalah Q, sigma, rho atau R, Q0, Z0, delta, F, di mana Q menghimpun himpunan hingga state, sigma menghimpun
alfabet input, R menghimpun alfabet stack, Q0 state awal, Z0 simbol stack awal, F himpunan stack penerima atau set akhir ya. Nah, jenis-jenis transisi PDA ini yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push dan pop. Yang kedua, tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antar state tanpa membaca input. Untuk nomor 2 ini, jika dilambangkan pada fungsi transisi, yaitu menggunakan input epsilon ya. Nah, selanjutnya bagaimana membuat PDA dari suatu bahasa dengan TBBK. Nah, di sini ada contoh PDA dengan himpunan state Q0, Q1, Q2 dan alfabet input dan himpunan alfabet input ABC, himpunan alfabet stacknya AB Z0, state awalnya Q0, simbol stack awalnya Z0 dan state akhirnya Q2. Berikut fungsi transisinya. Nah, di sini mari kita coba membaca string ABCBA. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Konfigurasi awal mesinnya itu di state Q0 dengan top of stack Z0 membaca inputan A, maka fungsi transisinya adalah delta Q0 AZ sama dengan Q0 AZ0, yang artinya konfigurasi tersebut menghasilkan state Q0 dan push A ya. Nah, selanjutnya state 0 top of stacknya A membaca inputan B, maka fungsi transisinya adalah delta Q0 BA sama dengan Q0 BA ya. Konfigurasi mesinnya menghasilkan menjadi state Q0 dan push B. Selanjutnya state Q0 top stacknya B membaca inputan C, fungsi transisinya delta Q0 C B sama dengan Q1B. Konfigurasi mesin menjadi state Q1 dan top of stack tetap B ya. Nah, state Q1 top of state B membaca inputan B sekarang ya. Fungsi transisinya delta Q1 B B sama dengan Q1 epsilon ya. Kalau epsilon ini berarti konfigurasi mesinnya menjadi di pop ya. Nah, state-nya tetap di Q1. Nah, selanjutnya state tetap di Q1, top of stack-nya menjadi A ya. Membaca inputan A. Fungsi transisinya delta Q1 A sama dengan Q1 epsilon lagi. Konfigurasi mesinnya di top of stack-nya di pop lagi, state-nya tetap di Q1. Nah, ini kan pembacaan string-nya sudah beres, namun state tetap di Q1 yang seharusnya state akhirnya di Q2. Nah, di sini kita lihat di fungsi transisinya untuk berpindah ke Q2 kita bisa menggunakan inputan epsilon ya. Jadi inputan kosong. Nah, maka kita gunakan saja fungsi transisi tersebut. State Q1 top of stack-nya Z0 membaca inputan epsilon, maka state berpindah ke Q2 dan top of stack tetap di Z0, sehingga string ABCBA ini diterima karena tracingnya sampai di state penerima atau state akhir Q2, dan string ABCBA selesai dibaca. Selanjutnya contoh membaca string ACB ya. Konfigurasi awalnya state Q0 top of stack-nya Z0 membaca inputan A, fungsi transisinya delta Q0 A Z0 sama dengan Q0 AZ0. Konfigurasi mesin menjadi state Q0 dan A di push ya. Nah, selanjutnya state Q0 top of stack-nya A membaca inputan C. Fungsi transisinya menggunakan delta Q0 C A sama dengan Q0 A. Konfigurasi mesin menjadi state 0 top of stack tetap A. Selanjutnya inputan terakhir state Q0 top of stack A membaca inputan B. Fungsi transisinya delta Q0 C A sama dengan Q0
BA, konfigurasi mesin menjadi state key 0, B di push ya. Nah, pembacaan string sudah selesai, tetapi di sini di stack masih tersedia ya. Dan state akhirnya masih di key 0 ya, yang seharusnya di key 2. Sehingga string ACB ini tidak diterima ya, karena tracingnya tidak sampai di state penerima atau state akhir. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan pembacaan ataupun kesalahan penyampaian. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.